Kita kembali lagi dengan materi dialog saya pada malam hari ini bahwa ya betul sekali saat ini adalah masa tenang sebagai pemilih. Anda seharus bersikap seperti apa ya? Pastinya agar bisa berpikir dengan tenang dan matang dalam nantinya menentukan pilihan di TPS tanggal 14 Februari di tengah begitu banyak gangguan khususnya serangan fajar. Lengkapnya seperti apa? Kita simak informasi pengantar berikut ini. 2 hari jelang pemungutan suara yang akan digelar pada Rabu 14 Februari mendatang, masa tenang tengah dijalani. Dalam masa tenang ini, setiap calon presiden, calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif dilarang berkampanye dan mempromosikan visi misinya. Di masa tenang ini, pemilih diimbau untuk menggali berbagai informasi untuk memilih capres, cawapres, serta caleg yang akan dipilih, demi kemantapan hati saat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari lusa. Tak hanya itu, pemilih juga dilarang untuk bersitegang karena berbeda pilihan capres, cawapres, serta caleg yang akan dipilihnya. Namun di tengah berbagai persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu lusa nanti, masih saja ada yang gamang bahkan enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Lantas, bagaimana pandangan tokoh agama dan sosiolog melihat kegamangan dari pemilih? Seperti apa memanfaatkan masa tenang ini agar tak lagi gamang menentukan pilihan? Tim TV One mengabarkan. Saja kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, sambil saya akan menunggu komunikasi saya dengan narasumber saya lainnya, yakni sosiolog Septa Dinata. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, ini tampaknya belum tersambung ya. Mungkin sekarang saya ingin ke Ustadz Azhari Nasution terlebih dahulu. Ustadz, saya pun mungkin di masa-masa tenang seperti ini, hati sebenarnya tidak tenang, Ustadz. Ya. Tidak tenang dalam artian pasti sedang berpikir di tengah ini sekarang paslon-paslon yang sudah menyampaikan visi dan misinya ini bisa dikatakan kan bagus-bagus semuanya. Saya harus berpikir dengan tenang, tapi terkadang juga ada rasa kekhawatiran ini. Baik gak ya pilihan saya, benar gak ya nanti ke depan. Sebenarnya kalau dalam Islam itu di masa-masa tenang seperti ini tuh seperti apa sih Ustadz? Salah gak sih perasaan galau saya ini Ustadz? Saya pengen buka segmen ini dengan satu pantun. Ya. Biar damai. Oke. Buah duku, buah durian, tumbuh subur di pekarangan. Mari jaga persatuan meski kita beda-beda pilihan. Waduh. Jadi saya menganggap pemilu itu hajatan rakyat, puncak dari pesta demokrasi. Yang namanya hajatan itu kita pengennya lancar, damai, tidak ada makanan yang kurang, tidak ada acara yang berjalan tidak sesuai rundown. Itu yang kita harapkan. Kalau kita punya rasa, aduh gimana ya di masa-masa damai ini, bagaimana dengan pilihan saya, bagaimana dengan calon-calon yang lain, itu wajar. Kita kan ingin pemimpin yang terbaik dari yang baik. Jadi kacamatanya itu dulu, bahwa ini anak-anak terbaik putra bangsa, sedang kontestasi untuk menjadi pemimpin masyarakat, rakyat, dan kita yang mempunyai hak pilih kemudian mari kita jadikan momen ini untuk mendapatkan pemimpin yang sekiranya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk kita. Itu barangkali. Oke, iya baik Ustadz, ditahan dulu. Sekarang kita akan ke teman saya di sini, Leo Chandra, yang sudah siap mengabarkan dari Hotel Shangri-La tepatnya. Leo, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana situasi malam hari ini di sana? Iya Caca dan juga pemirsa, memang untuk saat ini kondisi dari Shangri-La Hotel Karet Jakarta Pusat sendiri dalam acara Indonesian Election Visit Program 2024 ini menjelang pemilu nanti 2024 pada Rabu tanggal 14 Februari 2024, di mana kita mengetahui Caca dan juga pemirsa bahwasannya memang sekarang memasuki masa tenang, di mana juga kemudian beberapa hari lagi
seluruh rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya pada pemilu 2024. Sehingga Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan acara Indonesian Election Visit Program ini yang bertujuan untuk di mana acara pemilu ataupun Election Day yang dilakukan di Indonesia ini untuk menarik perhatian berbagai pihak, salah satunya juga di mana diketahui dari Ketua KPU Hashim Asyari juga mengatakan bahwasannya program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kesempatan berbagai pihak dalam perkembangan pemilu yang ada di Indonesia. Selain itu dia juga menjelaskan ada beberapa aspek juga yang menjadi penting untuk diminati oleh dunia internasional, mengingat bahwasannya pertama pemilu ini dilaksanakan maksud saya di mana pertama Indonesia ini masuk ke dalam 3 negara terbesar dengan populasi setelah India dan juga Amerika, di mana di pemilihan umum 2024 ini Indonesia mencatat sebanyak 204,8 juta maksud saya pemilih yang akan tergabung ataupun tercatat dalam pemilihan umum 2024 nanti. Dan yang kedua, Indonesia juga menjadi salah satu negara dari 9 negara yang menjadi anggota dalam G20 yang melaksanakan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan juga di mana pelaksanaan pemilu Indonesia ini akan juga turut mewarnai perkembangan demokrasi dan juga kontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Selanjutnya yang ketiga, adapun yaitu kajian dari pengamat dan ahli pemilu internasional menunjukkan bahwa Indonesia ini sebagai negara dengan pelaksana pemilu paling rumit di dunia. Dikatakan paling rumit dikarenakan memang dari pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada pemilu 2024 sendiri, Komisi Pemilihan Umum juga telah mengorganisasikan sebanyak 2.749 daerah pemilihan maupun pemilihan untuk calon presiden, calon wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun kota, dan juga DPD Republik Indonesia. Dan selain itu memang juga pemilu di Indonesia juga dilaksanakan dengan durasi yang cukup singkat, di mana diketahui durasi pemungutan suara ini di Indonesia dilaksanakan mulai pukul 7 hingga 1 siang. Dan di mana tempat saya mengabarkan sendiri untuk di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat sendiri memang untuk venue utama pada konferensi pers sendiri itu memang belum dibuka untuk umum, namun sejumlah anggota dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah hadir di Hotel Shangri-La. Begitu Caca, kembalikan Anda di studio untuk laporan saya. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Hotel Shangri-La Jakarta. Sekarang saya akan melanjutkan dialog ini dengan bertanya kepada Mas Septa Dinata, sosiolog kita. Mas Septa, sebenarnya di masa-masa tenang seperti ini, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat secara kajian sosiologis? Ataukah memang saat ini karena kompetisinya begitu kencang, masyarakat masih bisa berpikir lah, masih bisa galau, atau jangan-jangan masyarakat ada yang bodoh amat, tapi ada juga sudah yakin, ada yang masih mau cari tahu, ini seperti apa Mas Septa? Ya, makasih. Sebetulnya masa-masa tenang ini boleh dikatakan masa-masa yang paling tidak tenang, jadi ada pergerakan underground baik di kandidat maupun di tingkat pemilih sebetulnya. Kita bisa menyaksikan misalnya saya kebetulan sedang berada di daerah sebetulnya, tepatnya di Kerinci, juga mengamati sebetulnya bagaimana para pemilih ini menunggu misalnya semacam serangan fajar misalnya. Nah ini juga penting dilihat sebagai faktor bagaimana pemilu kita begitu unik sebetulnya. Ya, baik. Sekarang saya mungkin kembali kepada Ustadz Azhari. Ustadz, sebenarnya kalau dalam kajian Islam ini bagaimana sih kita memaknai sebuah kompetisi yang begitu sengit, atau mungkin ya sudahlah lupakan kompetisinya, sekarang kembali lagi memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia menurut versi kita masing-masing ya. Sesaat lagi Ustadz dijawab, usai jeda berikut.